Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah ya rabbal alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dan hadirnya kita di sini mudah-mudahan menjadikan asbab diampuni segala dosa dan kesalahan kita, juga sebagai asbab diangkat derajat kita. Salawat beserta salam tak henti-hentinya kita sanjungkan ke haliwa juga kita, suri tauladan kita, baginda yang mulia, baginda dan agung, baginda Rasul Muhammad beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa berjuang mengikuti jejak beliau li'a'lan kalimatillah, semata-mata rangka menegakkan kalimat-kalimat Allah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaat beliau, baik dalam kehidupan di dunia ini maupun kehidupan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Kayaknya kedengarannya semeringah banget nih suaranya. Akhir bulan ya, udah pada gajian ya? Hah? Belum, bentar lagi. Hah? Udah habis. Emang harus habis, kalau habis nunggu yang baru. Saya doain biar supaya ntar yang baru lebih banyak berkali lipat dari kemarin. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى المقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال. Radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salasun, tiga perkara, hunna alayya faridatun, yang mana tiga perkara itu atas diriku adalah suatu hal yang wajib, gitu. Jadi tiga perkara ini untuk Rasulullah itu adalah wajib. Wa hunna lakum sunnatun, dan tiga perkara ini untuk kalian umat kita nih, umat itu sunnatun, hukumnya jadi sunnah. Jadi kalau Nabi wajib hukumnya melakukan ini, kalau kita sunnah. Karena kalau kita belum tentuan, ya belum tentuan mampu, makanya disunatin. Ya. Kalau Nabi wajib, kalau wajib kan kalau nggak lakuin dosa ya.
Kalau dikerjain pahala, nggak dikerjain dosa. Untuk Nabi ini wajib hukumnya, tapi untuk kita umatnya hukumnya sunnah. Apa aja 3 perkara itu? As-siwaku, yang pertama bersiwak. Siwakan Nabi itu. Jadi siwak itu luar biasa. Ya. Nabi itu wajib siwakan kalau kita sunnah. Ya. Yang kedua apa nih? Wal witru. Yang kedua itu sholat witir. Sholat witir bagi Nabi wajib, bagi kita sunnah. Sholat witir kapan dikerjainnya? Hah? Malam. Gak mungkin sholat witir siang. Karena sholat witir itu sebenarnya adalah sholat untuk menutup sholat sunnah. Penutupnya sholat witir nih. Kalau udah sholat witir, udah gak bisa lagi nih ceritanya begitu. Nah, tapi sholat witir itu bisa didahulukan. Ya, bisa misalkan kita habis sholat isya nih, ya, menjelang tidur takutnya ntar malam saya nggak bangun, sholat witir lagi, sholat witir dulu dah, gitu. Ini kalau takut nggak bangun nih, boleh. Tuh. Tapi ntar kalau misalkan malam bangun nih, terus sholat tahajud, sholat istiqoroh segala macam, habis itu jangan sholat witir lagi karena udah dikerjakan sebelum tidur tadi. Tuh. Tapi kalau misalkan sebelum tidur kita nggak sholat witir, malam bangun tahajud, istiqoroh, taubat, ya kan, sholat hajat, terakhir kita tutup sama witir. Sholat witir paling dikit berapa rakaat? Paling banyak? Hah? Paling banyak? Berapa? 11. Iya, Ustaz, 11 ya? Hah? Iya. Tapi yang biasa dilakuin ya 3 Ustaz, rata-rata. Paling dikit 1, paling banyak 11. Normalnya 3. Bapak-bapak mau saya kasih itu enggak? Amalan berkaitan dengan ini. Amalnya gampang. Setiap malam sebelum kita tidur atau habis kita tidur, kalau saya sih biasanya sebelum tidur ya. Kalau dulu saya tidurnya itu di atas jam 12 dulu, waktu masih muda ya, waktu belum nikah. Waktu masih muda tidurnya itu di atas jam 12. Jadi saya nunggu jam 12 dulu. Jam 12 ya, kita sholat taubat 2 rakaat, kemudian sholat istikharah 2 rakaat, kemudian sholat hajat 2 rakaat, ditutup dengan witir 1 rakaat. Kalau saya tuh kayak gitu tuh. Jadi sholat witir nggak banyak, dia cuma 1 kan. Jadi jumlah semuanya itu 7 rakaat. 2 taubat, 2 istikharah, 2 hajat, 1 witir. Itu dikerjainnya di atas jam 12 nih. Jam 12 kita naik gitu. Habis itu doanya mah terserah. Nah, itu insya Allah kalau kita amalkan setiap malam. Itu kalau misalkan kita punya masalah atau misalkan kita lagi bingung harus bagaimana, atau misalkan kita dihadapkan dengan pilihan mana yang harus kita pilih, itu langsung malam itu juga itu kita dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu yang biasa saya alami itu biasanya bisa jadi ada orang di mimpi, tapi ya di mimpi datang ke mimpi, ada orang datang terus ngasih tahu kamu tuh harus gini, soalnya ntar kalau kamu ntar gini, biasanya kayak gitu. Atau juga terkadang misalkan ada 2 pilihan, terkadang 2 pilihan ini di dalam mimpi itu kita kerjain sampai selesai dua-duanya, sehingga pas kita bangun, oh berarti kalau saya gini ntar endingnya kayak gini, kalau saya begini endingnya kayak gini.
gitu. Jadi insya Allah isyarat itu nyata dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kirim isyarat. Bisa ada orang, bahkan kalau dulu mah saya sering kedatangan guru-guru saya, gitu, guru-guru saya, bahkan sering kenalan sama orang dalam mimpi, gitu. Orangnya belum pernah kenal, tapi kadang-kadang setahun 2 tahun kemudian ketemu. Gitu. Saya tuh kenalan sama Habib Sagaf Madi, mursyid thariqah saya. Itu sebelum saya belajar thariqah sama beliau, kelas 6 SD saya udah mimpi ketemu beliau. Kelas 6 SD. Kelas 1 SMP ternyata saya diajak Ustaz Yasin untuk ngaji tafsir sama beliau. Di situ saya baru kaget, ini pernah ketemu di mana ya? Itu tahu-tahu keingetan itu mimpi saya 1 tahun yang lalu waktu kelas 6 SD. Ketemunya 1 tahun kemudian. Ternyata beliau jadi guru saya. Ustadz Imam Bajuri pun sama, guru saya juga. Itu saya ketemunya di mimpi juga sama. Gitu. Ada juga Habib Abdullah Al-Haddad. Itu saya ketemu di mimpi juga. Gitu. Kenalan 2 kali ketemunya. Pertama saya ketemunya di hutan. Kenalannya di hutan, memperkenalkan diri gitu. Kemudian seminggu kemudian ketemu lagi sama beliau di mimpi, tapi adanya di padang rumput di pinggir gubuk gitu. 2 kali ketemu dengan orang yang sama, dengan nama yang sama dalam mimpi kan ya gitu. Tapi di kehidupan nyatanya kayaknya saya belum ketemu dah. Banyak orang-orang yang di dalam mimpi saya ketemu, tapi banyak yang belum ketemu di alam nyata. Dan biasanya Pak, kalau kita mendawamkan itu nanti kalau ketika kita ketemu tuh kadang kita belajar apa, terus dikasih tahu apa, kadang-kadang begitu. Dulu waktu saya ngapalin Alfiah Ibnu Aqil, kepala saya kan mumet ya, Bu, yang ini orang Jakarta suruh ngapalin Alfiah ya, malah orang paham-paham gitu kan gitu. Nah, pas malam itu pas saya lagi nginep di rumah Ustadz Hasan kalau nggak salah, saya nginep situ, saya bawa kitab Alfiah yang kecil tuh yang buat apaan, saya kantongin aja kan sambil ngapalin. Nah malamnya kayak saya ketemu sama orang pakai pakaian putih, pakai apa namanya ditutup putih begitu. Saya ditanya, kamu udah paham belum bab ini gitu? Belum, saya belum paham. Dibacain sama dia. Berarti dibacain. Terus saya ini maksudnya kayak gini, ini kalau gini, udah paham belum? Ya udah paham. Terus bangun. Saya buka, oh iya benar. Jadi insya Allah kalau bapak-bapak dawamkan, ya setiap malam taubat 2 rakaat, istikharah 2 rakaat, hajat 2 rakaat, witir 1 rakaat setiap malam. Itu dulu saya mulai merasakan banyak yang hadir itu setelah 3 tahun ngamal itu. Di tahun kedua itu jangan terus baca malam. Kalau saya kan sebelum tidur gitu ya. Kalau bapak bangun tidur nggak apa-apa, kan tidur dulu, bangun nih mau sholat tahajud sekalian deh gitu, nggak apa-apa, silakan gitu. Tapi kalau yang saya alami dulu itu kayak gitu. Di tahun kedua itu banyak keanehan. Jadi itu kalau mau ngamalin silakan ya gitu. Ini mah bukannya ilmu macam-macam, ini mah memang sunnah kita sholat malam. Karena sholat malam itu sunnah. Sholat malam itu adalah suatu kewajiban untuk para nabi dan sunnah untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad. Tadi kan sholat witir, wa qiyamul laili, dan bangun malam, sholat malam. Ini sholat malam juga. Jadi pertama itu siwak, kedua sholat witir, ketiga sholat malam, sholat tahajud ya. Jadi 3 hal yang merupakan kewajiban untuk Nabi Muhammad
dan sunnah untuk umatnya. Yang pertama adalah siwak, yang kedua sholat witir, yang ketiga sholat malam. Itu luar biasa ya. Silakan kalau pengen